Pemulihan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soulcare, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Tuhan marah kepada Salomo sebab apa yang disebut penyembahan berhala. Sudah tahu siapa Salomo? Salomo lahir dari seorang perempuan bernama Berseba. Saudara tahu siapa Berseba? Istrinya Uria. Berarti siapa Salomo? Salomo ada karena kasih karunia Allah. Salomo ada karena Tuhan memberi pengampunan kepada Daud. Waktu Daud menangis sepanjang malam dan berkabung, Tuhan bilang anak yang lahir ini mati Daud, tapi anak yang berikut tidak akan mati dan saya berkati dia. Berarti Salomo adalah bukti kasih karunia dan pengampunan Allah bagi Daud. Tetapi anak yang terima kasih karunia ini lalu membelakangi Allah demi harta, hubungan politik, demi perjanjian-perjanjian, dan Alkitab berkata itu menarik dia dari Tuhan. Ingat baik-baik, jangan menghalalkan segala cara demi mencapai sebuah tujuan dan menghina Allah. Kita bukan siapa-siapa. Tuhan pilih kita, tebus kita dengan darah yang mahal. Dan kalau Tuhan mempercayakan jabatan, posisi, harta, kekayaan, ingat baik-baik dari mana yang kau datang. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Penyembahan selalu bicara hati, penyembahan berhala juga selalu bicara hati. Kalau mau menyelesaikan penyembahan berhala, selesaikan hati. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata manusia. It's okay, hubungan bilateral, ada hubungan baik dengan kerajaan ini, roh Israel makmur, toh harta banyak, roh aman dan damai. Di mata Tuhan jahat. Tidak peduli apa kata manusia, kita harus tahu apa kata Tuhan. 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Hamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Demikian juga dilakukan bagi berapa istrinya? 1000. Berarti dia bangun berapa kuil? 1000. Berapa korban persembahan? 1000. Lalu dari mana korban-korban dan upacara itu mendapatkan suplai? Dari perbendaharaannya Salomo. Salomo dapat dari mana? Dari Tuhan. Bayangkan Bapak, sesuatu yang dari Tuhan tidak bisa dikelola lalu dipakai untuk menyembah berhala. Tanggap ini baik-baik. Berkat kalau tidak bisa dikendalikan, berkat akan mensupport dosa. Kadang ada orang tidak berbuat dosa karena tidak punya akses, kan tidak punya fasilitas, kan tidak punya uang. Begitu dapat akses, uang, fasilitas, liar, hilang. Kenapa? Sebab ternyata di sini dia sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati. Nah, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Penyembahan berhala abad 21 tidak sedang bicara kain merah, tidak sedang bicara akar, tidak sedang bicara patung, tidak sedang bicara hal-hal itu. Kadang kita tidak menjumpai itu lagi. Tapi penyembahan berhala abad modern ini adalah kepada siapa atau apa hatimu condong dan mendapatkan meaning, makna, dan mendapatkan tujuan, purpose, dan mendapatkan contentment, kepuasan. Kalau 3 ini arah hidup hatimu condong ke sana, yang seharusnya 3 ini yang kau dapat dari Yesus saja. Kalau hatimu cenderung kepada apa saja dan siapa saja dia, 3 hal ini hatimu condong ke sana dan menjauh dari Tuhan, itu penyembahan berhala. Yang kau bisa beribadah, yang kau bisa melayani, yang kau bisa ada di gereja, tapi coba cek 24 jam sehari, berapa persen Yesus dalam hidupmu? Ataukah yang ada adalah mengejar tahta, mengejar harta, mengejar yang lain, dan nanti kalau saya punya waktu baru Yesus dapat yang sisa. Kalau itu yang terjadi, hatimu sedang condong kepada sesuatu. Penyembahan berhala sedang bicara hati yang condong. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.